Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah arwah korban mutilasi yang mengungkap kasus pembunuhan dirinya. Dengan mata sayu, Gaby dapat melihat potongan organ tubuh itu melompat berbelok ke arah barat tempat pohon beringin yang ada kepala dan kakinya. Ya Tuhan, Gaby kaget untuk kesekian kalinya. Kepala dan kaki wanita yang berteriak minta tolong itu tadi melata seperti ular. Kepala dan kaki itu menemui tangan dan badannya yang mendekat ke akar pohon. Sungguh tidak masuk akal. Tiba-tiba potongan organ tubuh yang terpisah-pisah itu kini menyatu, membentuk organ tubuh yang sempurna. Dalam keadaan tubuh yang utuh, wanita itu menghilang dalam kegelapan menuju arah barat. Karena dilanda rasa bingung dan panik, gadis malang itu berteriak, memanggil mayat hidup itu supaya kembali ke kamar mayat. "Hei, mau kemana? Tolong, kembalilah ke kamar mayat. Kalau kamu hilang dari kamar mayat, saya akan dipecat, bahkan dipenjarakan. Tolong, kasihanilah saya. Saya cuma gadis miskin yang merantau ke Jakarta untuk bekerja," pinta Gaby sambil menangis. Sosok korban pembunuhan sadis itu tidak merespon. Sosok itu tetap pergi dan menghilang ke arah barat. Gaby menerangi lokasi di mana arahnya perempuan itu pergi dan tak ditemukannya lagi. Kejadian ini membuat Gaby trauma hebat. Bayangan negatif mempengaruhi pikirannya. Ya Tuhan, hanya kepadamu tempat aku mengadu. Selamatkan aku Tuhan. Doa Gaby di balik air matanya yang berderai. Dengan lemas dan batin yang sangat menyiksa, Gaby beranjak kembali ke kamar mayat. Diliriknya freezer tempat mayat wanita itu kabur. Aneh, kenapa freezer itu tertutup? Padahal tadi terbuka. Tanyanya dalam hati. Dengan perasaan putus asa dan tak semangat, ragu-ragu, Gaby membuka kembali freezer yang menyimpan mayat wanita itu. Aneh, mayat wanita itu masih ada di situ dan tetap pada posisi yang sama. Mayat siapa tadi yang keluar? Tanya Gaby dalam hati. Apa aku bermimpi? Atau berhalusinasi? Tanyanya lagi pada diri sendiri. Untuk meyakinkan dirinya tidak bermimpi atau berhalusinasi, Gaby mencubit tangannya sendiri dan memukul pipinya dan terasa sakit. Berarti aku tidak bermimpi ataupun berhalusinasi. Keesokan harinya setelah Lilis kembali bekerja, Gaby menceritakan peristiwa yang sudah ia alami. Lilis meyakini keterangan Gaby karena Lilis tahu sahabatnya yang satu ini adalah orang jujur. Untuk itu, Gaby diizinkan oleh polisi yang menyelidiki kasus mutilasi tersebut melihat foto-foto orang yang dinyatakan hilang. Dan mungkin satu di antaranya ada yang dikenali oleh Gaby. Mungkin sosok yang Nona lihat ada di antara beberapa lembar foto wanita ini. Tanya salah seorang petugas kepolisian, karena wajah perempuan yang merintih di atas pohon beringin itu jelas sekali dilihat Gaby. Maka Gaby memperhatikan satu demi satu foto yang diperlihatkan padanya. Akhirnya ada satu di antara foto yang sangat mirip dengan wajah kepala yang menyangkut di dahan pohon beringin. Nama gadis malang itu Karina, warga Kuningan, Jakarta. Petugas kepolisian tersebut menjelaskan. Dan benar saja, polisi segera menemukan keluarga. Keluarga Karina membenarkan ciri-ciri yang diberitahu polisi. Sementara kepala dan kaki Karina benar-benar ditemukan di bagian barat rumah sakit, tempat lokasi yang dituju oleh Karina saat ia pergi dari kamar mayat.
Kepala dan kaki Karina ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam rongsokan perahu kayu yang berjarak 700 meter dari Rose Hospital. Seminggu kemudian, pembunuh mayat wanita malang itu tertangkap oleh polisi. Dia adalah seorang pengusaha film yang menjadi kekasih gelap Karina. Hanya karena Karina menuntut pertanggungjawaban untuk menikahinya. Pria sadis yang sudah menghamili dan bernama Evan itu membunuh Karina dan memotong-motong mayatnya dengan sadis dan keji. Karena peristiwa itu, Gaby yang seorang gadis polos mendapatkan penghargaan khusus dari pihak kepolisian karena mengungkap misteri pembunuhan yang memusingkan dan menyulitkan polisi untuk mencari pelakunya. Pihak rumah sakit pun memberikan dana untuk Gaby kuliah akademi perawat hingga lulus. Dan setelah lulus, Gaby akan menjadi perawat tetap di Rose Hospital. Terima kasih Gaby, berkat keberanianmu, kamu dapat mengungkap kasus pembunuhan diriku, kata Karina di balik pohon beringin Rose Hospital. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.